Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban tugas akhir kuliah saya, yakni keamanan data ya. Tentang saya akan menjelaskan modul ke berapa nih? Modul ke-6 ya, tentang internet security. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya. Sebelumnya nama saya Syed Sodik Mufaddal. NIM saya 1931318020. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum itu kita hidupkan laptop kita terlebih dahulu. Jadi sini kita akan mempraktikkan ini ya. Yang pertama, Internet Explorer security setting. Bagaimana cara menjalankannya ya. Pertama kita buka Internet Explorer-nya terlebih dahulu. Ya. Walaupun kita sudah jarang pakai Internet Explorer, tapi ya nggak masalah ya, kita coba aja. Internet Explorer. Oke, kita lihat langkahnya seperti apa. Pertama ini buka tool ya, tool button Internet Option. Sebenarnya Explorer ini sudah diganti sama yang baru, namanya Microsoft Edge ya. Kita coba aja yang ini, Internet Option. Berikutnya apa? Select the security tab. Ini ya. Nah, display website classified into 4 zone. Nah, ini dia metode keamanannya ya. Pertama kita coba yang internet dulu. Nah, ini kawan-kawan bisa kita lihat di sini ada medium, high. Nah, ini maksudnya apa? Ini medium ini artinya keamanannya sedang. Nah ya, kalau kita ubah turun ke bawah nih jadi medium, yang paling bawah ya. Jadi yang defaultnya itu menengah, medium, high namanya. Nah, kalau kita naikkan ke atas lagi itu paling tinggi. Ini keamanannya tingkat high nih, kita bisa lihat sini maksimum safeguard ya, jadi paling aman gitu ya. Nah, kalau Anda tidak puas dengan ini, kita bisa ke custom level. Nah, ini kita bisa custom keamanannya ya. Nah, ini sangat panjang ya, mungkin kawan-kawan bisa coba satu persatu. Nah, defaultnya nih medium high. Nah, kalau kawan-kawan misalnya acak-acak pengaturannya ingin kembali ke default, tekan aja default level ini, tuh kembali dia ke medium high, ke defaultnya ya, seperti itu ya. Lalu tekan OK seperti biasa. Oke, internet sudah selesai. Kita lanjut ke setelahnya, local internet. Nah, ini dia local internet Explorer security setting, local internet zone. Provide. Kita coba artikan dulu karena bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Coba artikan. Sudah internet lokal mencakup tadi ya, pilih keamanan. Karena kalau diubah ke bahasa Indonesia juga nggak ngerti bro, karena terbiasa bahasa Inggris ya. Seperti tadi, local internet zone. Intranet ya, select security, local intranet, klik sites, klik advanced gitu. Sini internet option, security, local internet, apa tadi, select security udah, site, klik site, kita klik site, klik advance button ini, enter the URL to add this website to the zone column. Gitu. Kalau di gambar sini contohnya masukkan Google ya, google.com dimasukkan. Nah, seperti itulah ya. Masih kurang ngerti juga maksudnya apa. Berikutnya terus site ya. Ini situs terpercaya ya, The third site zone contains
Coba artikan. Zona situs terpercaya berisi situs web itu pengguna percaya tidak akan merusak komputer mereka atau data. Oh begitu. Oke. Paham. Nah, jadi select security sama seperti tadi. Seperti ini ya. Ini silang aja. Nah, kita ke tour site. Ya. Lalu klik site button. Oh gitu, enter the URL into add this website. Masukkan URL-nya. Masukkan URL yang kita inginkan sini, contohnya google.com ya. Dari masukkan, klik OK atau klik add. Loh, sorry tadi Google nggak bisa, nggak tahu kenapa. Nah, jadi contohnya kita masukkan Yahoo aja. Nah, di add. Nah, jadi website yang terpercaya ya. Nah, jadi website terpercaya. Berikutnya Internet Explorer Security Restricted Zone. Ini artinya apa nih? Zona terbatas, oh gitu. Oke. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi kayaknya. Tak jauh beda sebenarnya. Silang, pindahkan ke sini. Oh, ini tadi kita ubah height ya. Custom medium. Oh, memang height ya. Atau apa? Oke, langsung saja kita site. Mungkin coba kita masukkan google.com. Loh, coba kita masukkan google.com coba ya. Bismillah. Nah, bisa masuk. Ini artinya dibatasi ya. Jadi yang situs-situs yang mungkin yang tidak aman mungkin ya, yang not secure, itu mungkin dibatasi kalau kita memakai ini ya. Barangkali seperti itu. Berikutnya Cokis. Cokis ini apa? Itu sudah saya apakan ke Google Translate. Adalah informasi yang disediakan oleh server web ke browser web dan kemudian dikirim kembali, tidak diubah oleh browser. Setiap kali mengakses server itu, ketika situs web ditinjau kembali, browser mengirim informasi kembali ke situs sana untuk membantu ini. Ya gitu ya, kira-kira. Jadi kurang ngerti juga di cokinya mas. To configure Choki settings. Pertama, choose internet option. Tools sama kayak tadi ya. Internet option. Lalu from the tools menu on the browser. Oh gitu. Privasi. Tap and use the slider to set the level at low, medium. Oke. Kok nggak ada ya? Di modul ada yang kayak ininya. Sini ada. Coba kita yang lain aja lah. Berikutnya adalah delete browsing history. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama, pergi kembali ke internet option ya, ke tools. Ini ada gambar gear, internet option. Lalu disuruhnya apa? Check tulisan. Ini cari tulisan delete ya. Pertama kita ke general ya. Ini sudah di general. Cari tulisan delete. Nah, ini delete. Nah, ini bisa kita checklist semua ini ya. Nah, ini password. Ini bisa kita hapus semua nih. Lalu tekan delete. Maka semuanya terhapus. Nah, Internet Explorer has finished deleting the selected browsing history. Oke, selanjutnya berikutnya adalah securing file download. Ini caranya kembali lagi ke tempat tadi, tools.
ya, internet option, lalu ke security, internet, custom level, lalu kita cari download ya. Ini ya, download, enable the automatic. Nah, lalu di bagian ini ya, kita enablekan ya, ini download di enablekan, phone download enable, ini juga enable, ini untuk menjaga keamanan download kita ya. Jadi misalnya dari yang download yang mungkin dapat menyebabkan virus itu mungkin tertolak ya, karena kita mengaktifkan mode ini ya. Kalau di disable kan bisa berbahaya, bisa memudahkan virus masuk barangkali. Oke kawan-kawan semua, karena modul tadi banyak yang saya nggak mengerti, kita coba modul lain ya. Ini modul kedua tentang security operating system. Nah, ini kita belajar yang pertama cara lock the system when not in use. Nah, bagaimana cara mengunci sistem komputer kita ketika tidak digunakan. Di sini disebutkan tekan Windows dan L secara bersamaan ya. Coba kita tekan Windows dan L. Bismillah. Nah, ini saya rasa rekam layar saya mati, jadi ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tekan enter. Nah, ini dia kalau kita misalnya ada kalau misalnya kita kasih password ya, ini terkunci dia ini karena kita nggak ada password, jadi ya tekan masuk enter spasi aja sudah bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sangat berguna kalau kita pakai password ya, itu langsung terkunci. Karena kita tidak ada password, jadi langsung tekan spasi bisa masuk. Nah, berikutnya create the strong user password. Nah, bagaimana cara buat password di laptop atau komputer kita ya? Pertama kita masuk ke start, lalu ketik control panel, enter, lalu select user account, terus klik manage another account. Ini ada user account lagi. Ada dua user account, ada dua. Tadi apa tadi? Manage another account, manage another account, lalu ya klik username, klik password seperti biasa, klik password. Nah, kita coba buat passwordnya ya, karena saya biasa enggak pernah pakai password sih, karena saya mudah lupa gitu ya. So 6 ya. Oke, ini optional ya, boleh diisi boleh tidak. Ini artinya apa ya? Nah, password hint ini maksudnya adalah petunjuk kata sandi ya. Jadi ini opsional, boleh diisi boleh enggak. Nah, jadi seperti ini tadi. Nah, sekarang passwordnya sudah jadi. Lalu kita coba kunci sistem kita ya. Misalnya ini sangat berguna ya, Windows L ini. Misalnya kita ada kawan di kos-kosan kita mungkin ya, kita tidak terlalu percaya sama dia, tapi kita pengen keluar sebentar ya, misalnya ke kedai atau gimana. Nah, kita meninggalkan laptop kita di dalam rumah misalnya gitu ya. Nah, jika kita tidak ingin mematikan laptop kita, misalnya kita ada lagi download ya, kita langsung bisa tekan Ctrl L seperti ini. Nah, Ctrl L yang seperti tadi. Nah, ini karena kita sudah masukkan password tadi, kita bisa langsung tekan spasi. Nah, ini langsung ada passwordnya ya, tinggal kita masukkan passwordnya seperti itu. Nah, langsung masuk dia ya. Nah, itu sangat berguna sekali ya kawan-kawan semua.
Nah, saya rasa sekian saja tutorial saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.